Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezky Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep akidah dalam Islam yang meliputi yang pertama yaitu pengertian akidah. Dalam istilah umum, pengertian akidah adalah keyakinan yang kuat dan kokoh. Sementara akidah dalam istilah Islam berarti iman. Kata akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau tsiku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-hikamu yang artinya mengkokohkan, dan ar-robtu bikuwah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakinkannya. Yang kedua yaitu ruang lingkup pembahasan akidah. Kajian akidah menyangkut keyakinan umat Islam atau iman. Karena itulah secara formal ajaran dasar tersebut terangkum dalam rukun iman yang jumlahnya ada 6. Sistematika yang digunakan oleh para ulama dalam menentukan ruang lingkup akidah seperti berikut. Yang ke-1 yaitu ilahiyat. Ilahiyat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah, Tuhan atau Allah. Seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah dan sebagainya. Yang kedua yaitu nubuat. Nubuat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, keramat, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ruhaniyat, merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan sebagainya. Yang keempat yaitu sam'iyat, artinya adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama, yaitu dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan sebagainya. Pembahasan yang ketiga yaitu sumber akidah. Sumber akidah Islam sebagai pedoman hidup umat muslim. Ada dua. Yang ke-1 yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tujuan diturunkan Al-Quran adalah untuk dijadikan pedoman umat Islam dalam menata kehidupan agar bisa memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran terdapat banyak petunjuk-petunjuk keterangan konsep baik yang bersifat global maupun yang bersifat terinci, tersurat maupun tersirat dalam berbagai persoalan dan bidang kehidupan. Apa yang ada di dalam Al-Quran adalah benar, oleh karena itu sepatutnya umat Islam untuk selalu berpedoman pada Al-Quran. Yang kedua yaitu hadis. Hadis merupakan sumber akidah Islam yang kedua. Menurut bahasan hadis merupakan sesuatu yang baru, yang menunjukkan sesuatu dekat atau waktu yang singkat. Menurut istilah syara' adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, ataupun pengakuan. Adapun jenis hadis yaitu hadis fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi Muhammad, dan hadis qauliyah, yaitu ucapannya Nabi Muhammad, dan hadis takririyah, perbuatan sebagian para sahabat Nabi. Bagi umat muslim tidak boleh mengganti kedua sumber akidah Islam di atas dengan yang lain, karena apa yang telah ditetapkan di Al-Quran dan hadis adalah benar dan wajib bagi umat muslim. Menetapkannya sebagai akidah ini pun mencegah terjadinya penyimpangan keyakinan. Dengan menetapkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, insya Allah senantiasa dilindungi olehnya dan mendapatkan keberkahan dan akan selalu percaya tidak ada kebenaran lain selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu fungsi akidah. Akidah Islam merupakan landasan seluruh ajaran Islam. Di atas keyakinan dasar inilah dibangun ajaran Islam lainnya, yaitu syariah, hukum Islam, dan akhlak moral Islam. Oleh karena itu, pengamalan ajaran Islam lainnya seperti sholat, puasa, haji, etika Islam, dan seterusnya dapat diamalkan di atas bangunan keyakinan dasar tersebut. Tanpa keyakinan dasar, pengamalan ajaran agama tidak akan memiliki makna apa-apa. Akidah Islam berfungsi membentuk kesalehan seseorang di dunia sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. Hal inilah secara fungsional terwujud dengan adanya keyakinan terhadap kehidupan kelak di hari kemudian dan setiap orang mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Akidah Islam berfungsi menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang seperti bid'ah, khurafat, dan penyelewengan lainnya. Dan yang terakhir yaitu akidah Islam berfungsi untuk menetapkan seseorang sebagai muslim atau non-muslim. Begitu pentingnya kajian akidah Islam hingga bidang ini telah menjadi perbincangan serius di kalangan para ahli sejak zaman awal sampai hari ini, termasuk di Indonesia.
Di dalam apresiasinya, kajian mengenai bidang ini melahirkan beberapa aliran seperti Sunni, yaitu Maturidiyah, Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Murji'ah, Mu'tazilah, Wahabiyah, Syiah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, dan lain-lainnya. Yang kelima, yaitu prinsip-prinsip akidah Islam. Yang kesatu, akidah Islam sebagai sesuatu yang diwahyukan Allah. Akidah Islam itu bersumber dari wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk diajarkan kepada umatnya dan terpelihara kemurniannya sampai akhir zaman. Yang kedua, akidah Islam pada dasarnya tidak berbeda dengan akidah yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Nabi dan Rasul bertugas menyampaikan ajaran-ajaran Allah, oleh karena sumber ajaran yang dibawakan oleh para nabi dan Rasul itu adalah satu, yaitu berasal dari Allah, maka isi ajaran yang diajarkan sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad adalah sama, yaitu Islam, sehingga di antara mereka tidak ada perbedaan dalam mengajarkan akidah kepada umatnya. Yang ketiga, yaitu akidah Islam meluruskan akidah-akidah yang diselewengkan. Akidah Islam yang dibawa dan diajarkan Nabi Muhammad bukan akidah yang baru atau merombak akidah yang diajarkan para nabi dan rasul terdahulu, melainkan hanya meluruskan akidah yang dibawa mereka setelah diselewengkan oleh umatnya yang terdahulu. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.